Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, setelah kalian menyaksikan video tadi, Bapak akan melanjutkan keterangan lebih lanjut dari yang sudah kalian saksikan tadi, bahwa Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana dalam kisah Al-Quranul Karim disebutkan, Nabi Daud menjadi salah satu prajurit dari tentaranya dari Raja Talut. Dia ketika masih kecil sudah menjadi seorang prajurit yang ikut berperang menghadapi Raja Jalut yang kejam bengis, ya. Lalu kemudian ketika tentara Jalut menghadapi Raja Talut, ya, menghadapi Raja Jalut, mereka pasukan Talut itu mengalami rasa takut karena jumlahnya lebih banyak. Jumlah pasukan Talut lebih banyak atau sedikit? Lebih sedikit. Yang bersama dengan Nabi Daud lebih sedikit. Sementara pasukan musuh lebih banyak, dan raja musuhnya itu besar sekali dan kuat sekali, sehingga mereka merasa takut. Maka kata Allah SWT dalam Al-Quranul Karim disebutkan surat Al-Baqarah ayat 243. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ya, artinya silakan dibaca salah seorang dari kamu. Ya, Salma, baca artinya. Banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, terima kasih. Bisa dipahami ya? Banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan musuh yang banyak. Dengan izin siapa? Syaratnya suruh apa? Sabar. Jadi ketika menghadapi musuh kita harus sabar. Apakah Nabi Daud termasuk orang yang sabar? Sabar. Nah, baik. Selanjutnya Nabi Daud melawan Raja Jalut. Nabi Daud melawan Raja Jalut. Bagaimana Raja Jalut? Gambarnya seperti ini. Ya, digambarkan seperti ini, tinggi besar, badannya kuat, sementara Daud kecil. Nah, bagaimana ternyata Daud menghadapi raksasa yang besar? Ada rasa takut dia? Kalau berani menghadapi raja yang sangat besar, raksasa kuat, tapi Daud berani melaksanakannya, berarti Daud memiliki sifat apa? Berani. Daud memiliki sifat berani. Perhatikan tuh. Dia hanya bersenjatakan apa? Ketapel. Menggunakan batu yang dilemparkan. Dan Raja Jalut berhasil dibunuh oleh Nabi Daud. Seperti ini. Gambarnya nggak kelihatan ya? Kalau di sini gambarnya jelas ya. Kalah. Selanjutnya, setelah Nabi Daud berhasil membunuh raksasa Jalut, maka Raja Talut berterima kasih kepada Daud, yang nanti kelak Nabi Daud akan diangkat menjadi raja menggantikan Jalut. Nah, maka di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan oleh Allah SWT, maka mereka mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah, dan Daud berhasil membunuh Jalut dan memberikan kepada Daud kerajaan dan ilmu, ya, serta memberikan pelajaran ilmu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nabi Daud diberikan kemampuan mampu membunuh Jalut dan memberikan kerajaan, sehingga Daud menjadi raja untuk Bani Israel. Jadi pahami ya. Selanjutnya, Nabi Daud diangkat menjadi raja.
ketika Talut wafat, maka Allah mengangkat Nabi Daud sebagai raja untuk Bani Israel serta memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah SWT mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Nabi Daud diangkat jadi raja, kemudian jadi nabi dan rasul yang menerima kitab Zabur. Selanjutnya, mukjizat Nabi Daud. Silakan perhatikan. Mukjizat Nabi Daud, mampu melunakkan besi. Sebagaimana dalam surat Saba ayat 10 ayat sampai 11, surat Al-Anbiya ayat 21 sampai 80. Jadi Nabi Daud selain seorang nabi diberikan mukjizat besi. Kamu tahu besi kan? Besi keras apa lunak? Keras. Itu bisa dibentuk dengan tangannya sendiri oleh Nabi Daud tanpa menggunakan alat. Salah satunya dibuat apa? Apa ini? Baju. Baju apa? Baju baja. Baju yang dipakai untuk apa? Perang. Gunanya untuk apa? Melindungi tubuh dari pasukan yang akan menyerangnya. Jadi Nabi Daud diberikan mukjizat, mampu melunakkan besi dan menggunakannya, membuatnya berbagai macam alat yang dikehendaki. Misalnya tadi membuat baju perang, membuat senjata dan sebagainya. Kalau sekarang dipelajari oleh ilmuwan, dijadikan apa? Dengan kemampuan ilmu, bagaimana melebur baja menjadi peralatan yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Berikutnya, mukjizat yang kedua, Nabi Daud diberikan suara yang merdu. Nabi Daud suaranya merdu, bagus, indah, menyampaikan ayat-ayat Allah dengan suara yang bagus. Itu mukjizat Nabi Daud. Selanjutnya, kepribadian Nabi Daud yang dapat kalian pelajari. Apa saja? 1. Sabar, adil dan bijaksana, selalu bertasbih siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. gemar berpuasa. 1. Ulang lagi. Ya. Jadi yang pertama keberbedaannya adalah seorang pemberani. 2. Sabar. 3. Adil, bijaksana. 4. Selalu. Artinya apa kalau bertasbih? Rajin ibadah pada Allah. Yang keempat, rajin berpuasa. Ada puasa Daud yang sehari puasa, sehari tidak. Namanya puasa Nabi Daud. Paham Salma? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, selesai ya untuk kisah Nabi Daud alaihi salam. Baik anak-anakku semua, karena itu Bapak membagi menjadi 4 kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Akan Bapak berikan soal untuk kalian memberikan tanggapan ya, didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Bapak bagikan. Dan ketua kelompoknya yang paling depan ya. Nah, ini berdua. Apa dengan yang sini? Ya. Apa yang kalian lakukan? Silakan diperhatikan. Waktunya pulang teman kelas 1, 2, dan 3. Dan bagi waktunya pulang kelas 1, 2,